Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membuat grafik kandil atau candlestick chart untuk aset investasi. Di sini adalah kita akan menggunakan sekuritas saham ya. Jadi kita akan melihat pergerakan harga saham yang analisis candlestick chart ini biasanya banyak digunakan dalam analisis investasi, khususnya itu adalah analisis teknikal. Ya, kita melihat pergerakan harga saham dan estimasi harga saham nantinya dengan menggunakan data historis dari harga dan volume harga saham. Nah, sekarang kita kalau analitik dalam candlestick chart kita lebih fokus kepada data historis untuk harga. Oke, baik, kita coba langsung untuk saham ya. Kita harus paham dulu kode-kode saham. Kita harus masukkan kodenya ya. Kita tidak bisa masukkan nama fullnya. Misal kita contohkan di sini Bank BNI dengan kode saham BBNI. Oke. Jadi kita harus paham dulu kodenya. Yang kode bisa dilihat melalui Google atau juga bisa kita lihat langsung di uh, website Bursa Efek Indonesia. Oke, kita contohkan Bank BNI dengan kode BBNI. Kita ambil harga sahamnya tanpa harus lagi masuk kepada Yahoo Finance atau Google Finance seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, saya ambil itu adalah stock story. Kemudian kita ikuti panduan yang ada di dalam fungsi yang ada di dalam Excel ini. Terus pertama kita masukkan stok. Nah, stoknya itu adalah BNI, kemudian titik koma. Nah, mungkin ada beberapa laptop itu menggunakan koma saja. Jadi kita lihat aja panduan yang ada di sini apakah koma atau nah, kalau di laptop saya itu menggunakan titik koma Excelnya. Oke, kemudian start date itu adalah kapan hari pertama ya, start yang kita gunakan. Nah, kita boleh tidak menggunakan tanggal. Yang bisa kita gunakan di sini adalah kita menggunakan mau melihat dari 25 hari terakhir. Nah, tapi harus diingat, di sini adalah bukan 25 hari perdagangan, tapi 25 hari kalender. Nah, bisa jadi 25 hari perdagangannya kurang dari 25 hari kalender, karena pasti akan ada libur, Sabtu, Jumat, kemudian juga ada kalender merah misalnya. Oke, sekarang kita masukkan di today, kita ketik aja today, nanti kita lihat di sini ada tampilan, nah mungkin kita klik itu, kemudian kita tutup, kurung, kemudian kita, misalnya kita contohkan 25 hari terakhir, titik koma, kemudian end date-nya, hari terakhirnya, misalnya hari ini, misalnya today. Oke, nah today, kemudian apa yang bisa kita lihat lagi, titik koma. Nah, apakah data kita mau data harian, data weekly, data monthly? Oke, sekarang kita bisa pilih dulu daily. Kemudian, ya apakah tabel kita pakai header atau tidak? Saya ambil pakai header. Kemudian, nah sekarang kita ikuti format yang ada di Yahoo Finance aja. Pertama, kita mulai dari tanggal. Kemudian yang kedua, harga pembukaan, open. Kemudian harga tertinggi, high. Kemudian harga terendah, low. Kemudian harga penutup. Oke. Nah, sekarang kita sudah lengkap ya. Kemudian kita enter ya. Oke, kita udah dapatkan harganya ya. Nah, kita perbesar kolomnya. Oke, kita dapatkan ini adalah harga dari saham Bank BNI di 25 hari kalender terakhir itu dari tanggal 22 April ya, sampai 14 Mei. Oke. Kemudian kita bisa ganti-ganti ya, dan seperti yang kita sampaikan kemarin, kita mau ganti dengan Telkom ya. Telkom otomatis akan berubah. Kita mau ganti Goto, otomatis akan berubah. Nah, yang penting di sini harus online, ya, harus koneksi ke internet. Oke, kemudian kita kembali ke PBNI, ya, PBNI. Nah, sekarang kita buat uh, candlestick chart-nya ya. Nah, sekarang kita mau blok datanya kan, nah, tanpa kita menggunakan header ya. Nah, nah, kalau kita mau tambahkan lagi volume ya, saya tadi mungkin lupa tambahkan volume, boleh juga, tapi ini tidak wajib ya, karena nanti kita lihat dulu efeknya seperti apa. Oke. Di Oke, close, kemudian koma, oke, volume kita belum masukkan tadi. Oke,
ya, muncul volume perdagangan. Nah, sekarang kita mau bikin mau buat candlestick chart atau grafik kandil. Oke, kita blok semuanya misalnya. Nah, kita lihat dulu efeknya seperti apa. Nanti supaya nanti kita tahu apa yang dibutuhkan dalam membuat candlestick chart ini. Kita masuk ke insert bagian atas ini, insert. Kemudian kita lihat ada beragam model ini ya, mulai dari beragam grafik, mulai dari pie, mulai dari statistical, mulai dari line. Nah, sekarang kita akan pilih yang waterfall. Waterfall ini kita pilih. Nah, di sini akan ada panel, ada stock, ada surface. Nah, kita pilih yang saham ya, ada berbagai macam jenis grafik yang bisa kita gunakan untuk data choice dari saham. Nah, sekarang kita ambil yang candlestick. Candlestick itu adalah yang open, high, low. Ya. Nah, sekarang di sini kita lihat bahwa data kita harus diperbaiki atau data yang kita blok harus perbaiki. Di sini harus kita lihat bahwa data kita harus berurutan. Dari kolom pertama itu adalah harga opening, harga pembukaan, kemudian high price, harga tertinggi, kemudian low price, harga terendah, dan harga penutupan. Cukup yang 4 itu aja. Berarti kita ulangi lagi, kita 5 ya sama tanggal. Oke, kita ambil tanggal, oke, harga sampai kepada close. Ya, jadi kita tidak bisa masukkan volume. Jadi untuk candlestick chart ini kita fokus hanya kepada harga. Oke, kita masukkan, ya, kita pilih yang tadi candlestick. Oke, kita sudah dapatkan harga dari perubahan dari ini. Oke, boleh kita berikan nama BBNI dan lain misalnya. Oke, nah ini kita bisa lihat apa artinya yang hitam. Yang hitam itu adalah kita bisa lihat klik kanan aja ya. Itu adalah ya. Nah, ini adalah down bars. Itu hitam itu menggambarkan penurunan harga saham pada hari tersebut. Kalau putih itu adalah uh, yang berwarna putih. Oke, oh, oh, oke, yang berwarna putih kalau kita klik kanan itu adalah uppers. Itu adalah kenaikan harga naik. Nah, cara membacanya kita udah tahu semua ya, mungkin sudah belajar analisis teknikal. Kalau yang warna putih itu adalah kenaikan harga. Artinya kalau di dalam apa? Ya di dalam candlestick itu ada 4 komponen, ya 4 komponen harga. Yang pertama itu adalah ada di badan. Badan itu adalah misalnya yang hitam ini yang pertama ya. Badan itu adalah yang hitam ini yang besar. Itu kita lihat badinya. Yang bagian atas, kalau yang warna hitam, bagian atas itu adalah harga pembukaan. Bagian bawah itu adalah harga penutupan karena terjadi penurunan harga. Nah, kemudian sebaliknya untuk yang apa? Untuk yang putih, bagian atas itu adalah harga penutupan, bagian bawah adalah harga pembukaan. Nah, kemudian ada shadow-nya. Nah, ada garis 2 tadi. Yang bagian atas shadow itu adalah uh, bagian atas adalah harga tertinggi, bagian bawah itu adalah harga terendah. Artinya pada hari tersebut pergerakan harga itu adalah bergerak pada harga ini. Jadi semakin tinggi ukuran body sama ukuran shadow-nya, artinya rentang harga pada dagang tersebut sangat tinggi. Oke. Kemudian ya kita mungkin kalau dalam aktivitas hari kita bisa warnanya mungkin kita bisa ganti ya. Biasanya yang sering kita lihat itu adalah biru dengan merah misalnya, atau kadang juga ada hijau dengan merah. Merah menggambarkan penurunan, nah biru menggambarkan kenaikan. Nah, kita coba ganti langsung aja. Kita klik ya, kita klik di badannya untuk yang apa? Untuk yang dowbars dulu. Oke, kita ganti dengan kita format ganti dengan warna merah misalnya. Oke, kita udah ganti. Kemudian yang putih kita ganti dengan warna biru, itu menggambarkan harga saham terapresiasi misalnya. Nah, kemudian untuk yang lain kita bisa langsung ya, ini di sini bagusnya sekarang Excel itu adalah kita diberikan desain chart ya. Kita mau ya mana yang lebih kita prefer misalnya. Oke, nanti kita ganti lagi warnanya misalnya. Oke, misalnya ada berbagai macam ya pilihan yang diberikan oleh Excel ya. Oke, ini seperti ini kita lihat ya. Kemudian ada juga berbagai macam ya.
Oke, misalnya kita pilih ini, nah kita mau ganti lagi yang tadi, yang putih, kita ganti dengan biru, kemudian yang merah, yang hitam, yang double bar, kita ganti dengan merah. Oke, sekarang kita udah dapat maka analisisnya. Jadi silakan mungkin kita lakukan analisis nanti, ya, apakah eh, secara teknikal saham ini akan mengalami peningkatan dan lain-lain. Ini kita berurutan dari 22 April sampai ke 14 Mei. Oke, kita mau ganti yang lain juga boleh. Goto misalnya, oke, otomatis terjadi perubahan. Kemudian kita mau lihat Garuda seperti apa. Garuda saham kondisi sekarang ya. Nah, inilah kondisi dari saham Garuda. Kemudian kita mau lihat saham Astra misalnya, Astra Internasional. Oke. Kemudian saham lain Astra Agro Lestari misalnya. Jadi kita harus paham kodenya AAA, LI, oke, Ali. Oke. Jadi kita bisa lihat pergerakan harga sahamnya. Kemudian ya kita eh, lihat ya saham, oke, saham BCA misalnya, BCA. Kemudian untuk yang lainnya ya silakan diedit ya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita nantinya. Ya secara teknikal kita akan lakukan edit untuk dikendalikan caranya. Apakah nanti di sini kita perbaiki skalanya, nilai terendahnya berapa, kemudian juga nanti kita mungkin bisa menghapus series ini juga misalnya. Jadi silakan lakukan edit secara manual. Oke, baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.